Cuan, cuan, we be getting money. Cuan. Oke Mas Bro, sebelum kita lanjut ke videonya, saya nge-share info bahwa grup STS akan ngadain lagi kelas swing pendek STS. Ini akan diajarkan di tanggal 19 Mei 2024. Apa itu kelas swing pendek? Kelas yang dikhususkan untuk pekerja atau orang-orang yang punya bisnis di luaran sana yang pengen cuan di saham tapi dengan santai. Ini teman-teman akan dapat bonus rumus swing pendek STS yang sangat powerful teman-teman ya. Ini adalah kelima rumus yang akan kita bagikan ke teman-teman yang ngikutin kelas nanti. Dan kita akan lihat betapa powerfulnya rumus-rumus ini. Nah, ini adalah salah satu contoh rumus yang muncul di Skinner Sugiono buat swing, teman-teman, yaitu Bevin pertama kali dan saham ASA. Nah, kita lihat aja guys ya, mereka itu di mana ya. Nah, Bevin kita lihat di sini, teman-teman. Nah, ini muncul di 1000 dan sekarang harganya udah 1080. Lumayan guys ya, naik baru muncul di sini 5 hari lagi naik. Nah, terus ASA, teman-teman ya. Nah, ASA di sini juga muncul di berapa nih? Ya, muncul di 745 nih, harinya sama dengan hari Bevin ya munculnya. Dan sekarang harganya udah 790 dari harga 745. Nah, itu adalah salah satu contoh dari rumus Skinner Sugiono-nya. Nah, selain rumus Sugiono, teman-teman juga akan dapat 4 rumus yang lain dan akan kita bahas semuanya di kelas teman-teman ya. Nah, selain rumus swingnya, teman-teman juga akan dapat rumus cara menghitung harga wajar saham. Nah, contohnya nih guys ya, kita udah ngitung harga wajar saham HMSP dan hari ini terbukti nyentuh ke harga wajarnya. Jadi betapa powerfulnya rumus harga wajar ini dan teman-teman akan dapat gratis dan cara pakainya akan kasih tahu nanti saat kelasnya nanti teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke videonya teman-teman. Assalamualaikum Mas Bro, kita di Fajar Daily dan kali ini kita bahas rekomendasi saham buat besok guys ya, di tanggal 14. Nah, ini udah nggak terasa ya, ini udah pertengahan bulan Mei teman-teman. Nah, IHSG masih terus dijual asing teman-teman ya. Jadi asing itu dari awal April sampai pertengahan Mei nih guys ya. Di sini mungkin dari akhir-akhir Maret lah, itu asing udah jualan di IHSG dan sampai sekarang teman-teman. Dan hari ini aja IHSG dijual asing, asing ngejual saham di IHSG itu 2 triliun. Wow, luar biasa ya. Jadi saham-saham blue chip ini kayaknya pada dijual guys ya. Nggak tahu kenapa ya. Asingnya udah pada nggak mau lagi mungkin nama IHSG. Oke, makanya 2 bulan ke belakang tuh kayaknya nyari cuan tuh susah gitu ya guys ya. Nah, semoga aja segera membaik lah ya. Semoga aja nanti ada kebijakan-kebijakan ekonomi baru di Indonesia yang menyebabkan investor asing tuh masuk lagi. Karena memang investor asing masuk dan keluar tuh sangat berhubungan erat dengan kebijakan pemerintah guys. Nggak hanya dari emitennya doang, nggak hanya dari perusahaan doang, tapi sangat berpengaruh juga dengan kebijakan pemerintah ya. Semoga pemerintah ngeluarin kebijakan yang istilahnya itu bisa menarik investor asing masuk ke IHSG lagi. Oke ya, kita lihat untuk rekomendasi buat besok teman-teman yang menarik ya. Kita ada 8 saham. Yang pertama adalah saham dari Data guys. Nah, Data kita udah cuan luber ya hari ini guys. Bener ya. Nah, Data kita udah cuan luber, kini udah kita bahas kemarin si Data teman-teman, dan hari ini lumayan untuk cuannya. Nah, kita untuk bahas untuk besok ya, karena volumenya masih gede si Data guys. Di sini filenya masih di atas 50 miliar ya. Di sini kita lihat Data teman-teman. Nah, di sini Data AI-nya belum jualan teman-teman. AI malah buy tipis ya. Kita lihat ya value-nya. AI-nya nggak main deh guys, AI nggak main, cuman nih AI retail maybe. AI retail yang ngejual tuh CMG guys, dan sini XA masuk ya, tapi AI-nya belum jualan. Dan ini jadi sentimen bagus juga ya bagi Data. UE-nya belum jualan. Kalau menurut saya sih ini, saya optimis besok ini optimis saya Data nih bisa sampai ngehit ke 500 guys. Kalau menurut saya guys ya, dan semoga aja terjadi gitu ya, karena kita juga sebagian masih nge-hold saham Data. Karena UE-nya belum jualan berarti besok yakin bisa di trading lagi teman-teman. Ya belinya kalau teman-teman buy sell-nya itu harus pakai MM teman-teman, karena Data tadi sempat turun ya guys ya. Sempat bikin shadow bawah dan ketarik ke atas gitu ya. Ini shadow bawahnya terjadi di awal market guys. Nah, di awal market di menit pertama ya. Di menit pertama itu dikocok-cocok gitu, terus langsung dia naik gitu ya untuk si Data. Jadi ya
tetap aja pakai untuk beli data ini. Jadi jangan masuk all in. Misalnya teman-teman punya duit 1 juta nih, ya jangan masuk di awal tuh 1 juta langsung buat beli gitu ya. Belilah pertama 100.000, 200.000 dulu. Jadi namanya saham gorengan tuh ada namanya naik turun. Nah kalau turun kita bisa tambah muatan dengan metode piramid. Jadi teman-teman potensi cuannya lebih gede gitu ya. Tapi kalau teman-teman main all in ya mungkin CL gitu ya, malah CL gitu. Habis CL naik. Sakit banget guys. Nah kalau misalnya sih ini besok data ke angka kepala 4 lebih guys untuk si besok ya. Sepertinya guys ya untuk si data. Jadi istilahnya kita bisa buy lagi untuk si data. Kemungkinan besok masih hijau lagi candlenya si data. Nah kita lanjut saham yang kedua, itu saham dari Sola. Nah Sola ini lain nih, malah merah dia ya. Nah ini tapi AI-nya masuk guys. Wow luar biasa nih Sola. Merah ya, tapi merah ketarik ya si Sola. Besok naik ini untuk Sola guys. Nah tadi sempat kita trading juga di Sola sampai ke 170, terus turun lagi, kita ambil lagi di bawah ya, terus naik lagi. Lumayan gitu ya. Dan kalau besok harusnya candlenya hijau karena UE-nya masuk guys si AI di 143 di harga close ya, deket-deket harga close nih. Besok mungkin langsung tinggi nih guys. Kalau menurut saya sih besok mungkin bisa sampai ke 200 nih. Kita lihat ya untuk si AVG-nya si AI ini di 144, bisa ditambah 35%. Belum ya. Ternyata arahnya baru di 194 ya, belum sampai 200. Dan kalau menurut saya sih kalau besok misalnya hijau, besok hijau ini karena AI-nya masuk nih. Besok hijau berarti lusanya 200 guys untuk si Sola. Jadi data Sola teman-teman masukin watchlist ya. Besok kemungkinan bisa di trading untuk si data dan Sola. Untuk targetnya data ya Sola ya mungkin ke 200, tapi mungkin besok atau lusa. Besok nggak bisa karena arahnya di 190, berarti lusa teman-teman ya untuk si Sola. Dan belinya juga Sola harus pakai juga seperti yang data tadi karena dia bentuk shadow bawah teman-teman. Oke lanjut saham yang berikutnya, saham dari Telkom teman-teman. Nah Telkom ini come date ya, come date-nya itu tanggal 15 kalau nggak salah sebenarnya. Telkom bagi dividen di sini teman-teman. Nah dividen Telkom itu adalah 178,5, dia come date-nya tanggal 15, berarti hari Rebo ya, berarti besok belum come date. Nah, untuk si Telkom ini karena dividennya lumayan sebenarnya, kita lihat ya di sini Telkom ya. 178,5 ya dibagi harga yang sekarang misalnya 30,90. Nah, dividennya 5,7%. 5,7% nih lumayan gede guys, lumayan guys. Karena harga Telkom udah drop ya, jadi dividennya jadi gede gitu ya. Tapi mungkin pada takut gitu ya karena asingnya masih net sell di Telkom ini, kita lihat ya. Nah ini masih net sell tapi net sell-nya udah tipis teman-teman. Di sini RX dan ZP malah masuk nih. Di sini net sell-nya udah mulai tipis. Kemarin sih ratusan M ya. Si Telkom ini dijual asing ratusan M di sini. Sekarang udah mulai tipis. Kalau kita lihat Astra guys. Nah Astra ini juga kita lihat waktu dia itu sehari sebelum come date dia hijau untuk si Astra nih. Di Telkom sih harusnya besok hijau ya, cuman naiknya ke berapa saya nggak tahu ya. Mungkin targetnya ke sini lah pas come date nanti, yaitu di sekitaran ya 3150 3170 lah di resistnya, semoga aja guys untuk si Telkom. Nah tapi setelah X date dia akan turun tentunya ya, turunnya 5%. Kalau turun 5% berarti target penurunannya di sini teman-teman. Di sinilah targetnya. Nah, 3.000 guys. 3.000 ya. Misalnya 3170 dikurangi 5%. Ya sekitaran 3.000 lah di X date teman-teman. Ya mungkin ke sini lagi ya untuk turunnya Telkom ya. Nah, ke turun sini. Nah, di sini nih guys. Kemungkinan kalau Telkom ini nanti X date-nya. Cuman kalau menurut saya teman-teman ya, kalau teman-teman tuh niat investasi di Telkom, misalnya ngambil di 3090 gitu ya. Nah, ambil dividennya nggak masalah teman-teman. Ambil aja dividennya kalau Telkom nih. Nanti kalau dia kena trap gitu ya, turun memang 5% dari yield gitu. Sampai ke 3.000, 2.950, 2.960. Ya nggak apa-apa, diamin aja. Hold aja beberapa bulan ke depan. Harusnya sih bisa cuan ya untuk si Telkom. Dan kalau menurut saya teman-teman, Telkom punya gap di sini. Lihat tuh, punya gap nih.
Kalau menurut saya guys, ini pasti ketutup, pasti. Cuman waktunya nggak tahu ya kapan ya. Cuma ini pasti ketutup. Berarti target Telkom dalam jangka menengah ya ke sini teman-teman sebenarnya ya. 34.410 dan ini gapnya harusnya akan nutup teman-teman. Si Telkom. Ya mungkin pas Bindres gitu ya sampai akhir tahun sih harusnya nutup untuk si Telkom. Tapi kayaknya sih nggak nyampe ya. Mungkin kalau kita lihat di sini Telkom itu dia di sini guys. Oh, akhir tahun guys. Oh, mulai Oktober ya. Oktober, November, Desember Telkom mulai naik teman-teman. Ya akhir-akhir tahun lah. Berarti kalau misalnya sekarang Mei ya, Juni, Juli, Agustus, tahan 3 bulan. Nah, kalau teman mengambil dividennya tahanlah 3 bulan, nanti harusnya sih bisa cuan lah. Dapat dividen juga, dapat profit juga ya. Dapat capital gain juga. Nanti kalau menurut saya kalau mau nanti Camdet ya, mungkin targetnya ke sekitaran 3170. Oke, kita saham yang berikutnya, saham dari Excel teman-teman ya. Kita lihat Excel. Nah, kalau Excel ini beda sendiri guys ya. Saat si Telkom itu dia dibuang asing guys. Nah, kebalikannya XL itu malah diborong asing ya. Jadi Simpati dan XL beda. Mungkin karena Telkom itu adalah BUMN ya. Mungkin asingnya kayaknya nggak suka ya sama BUMN di Indonesia gitu ya. Kalau saya lihat tuh konstruksi ya, terus saham-saham kayak semen, terus yang bau-bau BUMN tuh sebulan terakhir tuh dibuang asing loh. Yang bau-bau BUMN loh. Luar biasa. Nah, ini yang Excel ini kan nggak BUMN, jadi asingnya masuk lagi. Tapi memang di sini untuk Excel ini profitnya naik sih guys, ya. Dari 200B ke 500B. Jadi ini yang menyebabkan juga mungkin asingnya tuh masuk ya karena profitnya naik. Ini asingnya net B guys. Ya di sini guys. Kita lihat Excel di sini. Nah, net B-nya banyak. Nah, ini naik ya. Nah, ini bisa di trading lah besok ya. Tapi dia bentar lagi Camdet ya. Tapi dividennya kecil loh. Ini cuman kecil nih dividennya si Excel itu dia nih Camdet-nya ini tanggal 15 juga nih bareng Telkom nih. Camdet-nya guys. Berarti Camdet-nya itu hari Rebo sama kayak Telkom. Tapi dividennya kecil nih 48. Kita hitung ya guys ya. 4860 48,60 dibagi harga yang sekarang guys ya 2480. Guys, cuma segini guys. 2% cok. Kecil banget 2%. Telkom 5, gede, 5, banyak ya, 5, hampir 6. Nah, ini cuma 2%, tapi wah gitu loh. Telkomnya 11, dividennya lebih gede tapi Excel-nya naik gitu. Padahal dividennya kecil. Ya mungkin karena profitnya naik dan bukan BUMN gitu ya untuk si Excel. Tapi saya kayaknya sih masih menarik ya untuk besok sampai lusa untuk si Excel ini. Untuk targetnya maybe sekitaran 2.700 dulu lah untuk si Excel teman-teman. Oke, lanjut saham yang berikutnya. Di part 2 teman-teman ya.